Berarti nanti aku bilang next gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Siti Mutmainah dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan mengenai Geiger-Müller dan proportional chamber. Next. Nah, sebelum masuk ke proporsional dan Geiger-Müller chamber, saya akan jelaskan sedikit mengenai nuklear detektor. Jadi, tugas detektor partikel adalah merekam dan memvisualisasikan ledakan partikel yang dihasilkan dari tabrakan di akselerator. Ada 3 jenis detektor yang paling umum digunakan yang bergantung pada kebutuhan khusus perangkat, yaitu detektor berisi gas, scintillator, detektor solid state, dan ada juga yang semikonduktor dan Cherenkov. Next. Nah, untuk presentasi kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai detektor ionisasi gas. Jadi detektor ionisasi gas adalah instrumen deteksi radiasi yang digunakan dalam fisika partikel untuk mendeteksi keberadaan partikel pengion dan dalam aplikasi proteksi radiasi untuk mengukur radiasi pengion. Ada 3 tipe dasar detektor ionisasi gas, yaitu ruang ionisasi, penghitung proporsional, dan tabung Geiger-Müller. Nah, seperti terlihat pada gambar, pada detektor itu ada katoda, anoda, dan juga terdapat suplai tegangannya. Next. Nah, jadi jenis gas di dalam ruang itu menentukan energi yang dibutuhkan untuk ionisasi. Berbeda jenisnya, beda juga energi yang dibutuhkan. Biasanya dari 20 hingga 45 elektron volt itu dibutuhkan untuk membentuk pasangan ion atau ion pairs-nya. Jumlah elektron yang diukur itu tergantung oleh beberapa faktor. Nah, di PowerPoint juga sudah tersebut ada beberapa faktor. Nah, di antara semua faktor itu yang paling bergantung, yang paling menentukan adalah tegangan antara katoda dan anodanya. Next. Ini terdapat kurva respons tegangan. Nah, di kurva ini ada beberapa wilayah yang setiap wilayahnya itu menunjukkan detektor apa yang digunakan. Untuk yang paling tinggi itu ada Geiger-Müller region. Nah, lebih dari Geiger-Müller region itu merupakan continuous discharge, sehingga detektor ionisasi gas itu tidak dapat digunakan. Next. Nah, tadi kita tahu ada 3 kan, ada ionization chamber, proporsional, dan Geiger-Müller. Nah, untuk ionization chamber itu atau ruang ionisasi itu banyak digunakan sebagai monitor radiasi. Dia dapat dirancang untuk merespon partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, sinar X, dan neutron. Nah, untuk ionization chamber sendiri ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Jadi saya hanya menjelaskan gambaran singkatnya. Selanjutnya mengenai proporsional gas, mengenai proporsional akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya Farhan Bayardian akan menjelaskan tentang proportional chamber atau biasa kita kenal dengan proportional counter. Proportional counter ini merupakan alat elektronik yang fungsinya untuk mendeteksi radiasi pengion. Nah, fungsi caranya yaitu dengan membuat tegangan pada suatu daerah menjadi proporsional, sehingga elektron-elektron akan menjadi mengalami percepatan. Nah, percepatan itu timbul karena adanya Townsend efference, yaitu pengaplikasian tegangan tinggi pada detektor. Nah, perbedaan dari ionization chamber sama proportional chamber, yang ionization chamber ini itu ditimbulkan akibat adanya mode pulsa yang hanya saat itu saja. Tapi kalau untuk proportional chamber, itu adanya mode pulsa pada seluruh saat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat mendeteksi energi keduanya. Kemudian yang ketiga adalah merupakan untuk proportional chamber, itu merupakan kombinasi dari Geiger-Müller dan juga ionization chamber. Selanjutnya adalah basic principle dari proportional counter. Nah, spesifikasi dari proportional counter yang pertama adalah katoda dan anodanya yaitu 1000 volt. Kemudian gas pada tabungnya itu terdiri dari 90% argon dan 10% metana. Dan selanjutnya adalah karakteristik device, gasnya itu sebagai kapasitansi.
Bagaimana dengan proses kerjanya? Pertama, radiasi akan masuk ke dalam tabung gas pengion. Selanjutnya, kita tahu untuk menghasilkan pasangan produksi ion itu membutuhkan 34 elektron volt. Sehingga, jika ada 1 mega elektron volt masuk ke dalam tabung gas, akan menghasilkan 3 kali 10 pangkat 4 pasangan ion. Nah, pasangan ion ini akan menyebabkan gradien potensial di medan listriknya. Sehingga, ion positif akan berpindah ke elektroda negatif, dan ion negatif akan berpindah ke elektroda positif, yang sehingga menyebabkan medan listrik ini harus menjaga ion-ion dari rekombinasi elektron. Dan selanjutnya, besar medan itu akan menyebabkan Thomson avalanche yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya, terjadilah multiplikasi dari pasangan ion yang menyebabkan faktor aplikasinya menjadi lebih tinggi, jadi 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 4. Selanjutnya akan menjelaskan tentang Geiger-Müller counter. Oke, saya Michael Kristan Satrio akan menjelaskan Geiger-Müller counter. Jadi Geiger-Müller counter ini merupakan suatu alat ukur radiasi ionisasi yang menggunakan detektor Geiger-Müller sebagai pendeteksi radiasi pengionnya. Detektor Geiger-Müller sendiri merupakan suatu detektor radiasi nuklir yang berisikan isian gas. Detektor ini beroperasi pada tegangan kerja Geiger-Müller atau tegangan di atas detektor proporsional. Nah, jadi dengan mempertinggi tegangan akan mengakibatkan proses ionisasi yang terjadi pada detektor menjadi jenuh. Akibatnya, pulse yang dihasilkan tidak lagi bergantung pada ionisasi mula-mula ataupun jenis radiasi. Boleh di next. Nah, berikut ini merupakan skema dari Geiger-Müller counter. Jadi Geiger-Müller counter ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tabung Geiger-Müller yang digunakan untuk mendeteksi radiasi dan menjadikannya sebagai suatu pulse atau pulsa, dan bagian yang selanjutnya yaitu electronic device yang berguna sebagai voltage resource dan counter pulsanya. Di dalam tabung Geiger-Müller sendiri terdapat dinding tabung yang berfungsi sebagai katoda dan terdapat batang silinder yang terbuat dari tungsten yang berfungsi sebagai anoda. Di dalam tabung berisikan campuran antara gas inert, contohnya argon, dan senyawa alkohol, contohnya etanol. Nah, boleh di next. Nah, ini merupakan prinsip dasar dari Geiger-Müller counter. Jadi ada 2 prinsip dasar, yaitu ionisasi dan Thomson avalanche. Nah, jadi ketika radiasi eksternal masuk ke dalam tabung, maka radiasi tersebut akan mengionisasi atom-atom gas yang terdapat dalam tabung. Boleh di next. Nah, proses ionisasi dalam proses ini merupakan proses di mana atom gas di dalam tabung bertabrakan dengan radiasi partikel yang masuk tadi melalui interaksi dengan radiasi elektromagnetik. Nah, ketika bertabrakan, atom akan menyerap energi dari radiasi dan melepas elektron dan akhirnya membentuk ion muatan positif. Boleh di next. Nah, kemudian elektron yang lepas akan menjadi elektron bebas. Nah, elektron bebas ini akan diakselerasi oleh tegangan yang tinggi sehingga dapat bertabrakan lagi dengan atom-atom tangganya. Nah, jumlah ion yang akan dihasilkan tersebut sebanding dengan energi radiasi dan berbanding terbalik dengan daya ionisasi gas. Dalam perjalanannya menuju anoda, elektron akan mendapat tambahan energi kinetik. Maka elektron mampu mengionisasi atom sekitarnya sehingga terjadi ionisasi sekunder, menghasilkan pasangan elektron ion sekunder. Pasangan elektron ion sekunder ini masih mempunyai energi yang besar dan mampu menghasilkan pasangan elektron tersier dan terjadi seterusnya. Peristiwa ini disebut ionisasi berantai atau Thomson avalanche. Boleh di next. Nah, akibatnya elektron akan berjalan di sepanjang sirkuit yang dikumpulkan nanti di anoda. Nah, jadi elektron yang berjalan tersebut itu menjadi sebuah pulse yang akan dihitung
oleh counter. Begitu prinsip dasar dari Geiger-Müller counter. Selanjutnya ada cara kerja dari Geiger-Müller counter yang akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Ya, terima kasih Rio. Perkenalkan saya Fahrina Salmadini. Di sini saya akan menjelaskan dua prinsip lagi yang bekerja di Geiger-Müller counter. Yang pertama ini ada dead time. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Rio kalau misalkan cara kerja Geiger-Müller counter itu dia mendeteksi beda tegangan, kemudian ada proses ionisasi dan Townsend affluence di sana. Sebenarnya ada satu lagi faktor yang penting di Geiger-Müller counter si dead time ini. Jadi kan dia terjadi ionisasi di dalam Geiger-Müller tube-nya itu. Nah, ionisasi ini tuh akan menyebabkan dia ada elektron dan juga ada positive ions yang berjalan lah di dalam Geiger-Müller tube. Masalahnya, elektron ini geraknya relatif lebih cepat dibandingkan positive ions, jadi dia akan sampai ke anoda lebih cepat daripada positive ions sampai ke katoda gitu. Dan akhirnya karena ada perbedaan ini, pas masa perbedaan waktu ini, si Geiger-Müller tube-nya itu jadi insensitif atau dia tidak bisa mendeteksi radiasi yang datang dari luar secara akurat gitu. Makanya di sini disebut ada istilah muncul namanya dead time atau di mana si detektor ini meriset dirinya sehingga di saat dead time ini dia tuh tidak bekerja gitu. Selanjutnya dari dead time ini terus dia nanti akan ada recovery time. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Geiger-Müller tube untuk dia akhirnya bisa kembali mendeteksi radiasi dari luar ya tergantung sama gimana reaksi atau perjalanan elektron dan positive ions di dalam tube-nya tadi. Terus ada juga muncul istilah resolving time. Jadi resolving time ini tuh kira-kira dari pulsa pertama ke pulsa selanjutnya itu berapa sih interval waktu minimalnya sehingga mereka bisa terdeteksi sebagai pulsa yang terpisah gitu. Boleh di next? Ya. Kemudian selain dead time ada juga quenching. Jadi ini juga konsekuensi atas perbedaan kecepatan elektron dan positive ions saat mereka travel di dalam Geiger-Müller tube. Di saat terjadi ionisasi itu ada kemungkinan bahwa ada elektron-elektron tambahan yang teremisi karena ada proses neutralisasi antara anoda dan katoda tadi. Dan akhirnya ini menyebabkan kalau misalnya cukup banyak gitu elektronnya bisa terjadi secondary pulse atau pulsa yang sebenarnya kita nggak mau nih dia terdeteksi sebagai perbedaan tegangan gitu. Nah akhirnya perlu istilah teknisnya itu disebut quenching atau bahasa mudahnya itu adalah gimana kita bisa gimana caranya supaya undesirable pulse itu tidak terdeteksi oleh Geiger-Müller tube. Kalau misalkan di self quench tube, jadi dia tuh bisa ada terotomatisasi gitu ya. Itu caranya adalah dengan menambahkan sejumlah kecil gas quenching. Dan contohnya itu ada dia pakai gas organik. Jadi energi yang dikeluarkan oleh positive ions-nya itu nanti bakalan terdisosiasi ke molekul organik, nggak membuat dia keluar energinya gitu, tapi nanti terserap oleh si molekul organik ini. Cuma masalahnya nanti di quenching ini sesuai dengan grafik yang ada di sebelah kanan, itu dia nanti akan ada perubahan rate atau perubahan hasil pulsa yang terdeteksi gitu. Mau itu sedikit quenchingnya sedikit atau banyak atau normal atau standar gitu, itu semuanya nanti bakal berpengaruh ke loss in counting efficiency. Selanjutnya ada kesimpulan. Boleh di next. Iya. Jadi untuk kesimpulannya, keunggulan dari proportional counter itu pertama dia bisa menggunakan seluruh mode pulsa, kemudian proportional counter ini merupakan kombinasi dari ionization counter dan Geiger-Müller counter. Kelemahannya dia cuma bisa mendeteksi radiasi pengion aja proportional counter ini. Sementara untuk Geiger-Müller counter keunggulannya dia lebih murah, tahan lama, kemudian bisa mobile gitu dibawa kemana-mana dan juga bisa mendeteksi semua jenis tipe radiasi, alpha, beta, atau gamma radiation.
atau kayak ya itu. Terus untuk kelemahan Geiger-Müller counter sendiri, dia tidak bisa membedakan atau diferensiasi antara jenis radiasi yang sedang diukur tuh sebenarnya radiasi apa, dan juga efisiensinya rendah, terus nggak bisa mengukur tingkat radiasinya, jadi cuma bisa ngitung ada radiasi di pulsa berapa-berapa aja. Sekian presentasinya, berikut ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Ya, di next aja. Ya, sekian presentasi dari kelompok 8 tentang Geiger-Müller counter dan proportional chamber. Terima kasih.